Shalom semua, jumpa lagi dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini, mari kita bersama berdoa. Bapa kekal, pagi indah ini kami ingin merenungkan firman kebenaran. Biarlah Tuhan Yesus menolong kami dan memberi pengertian oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Wahyu pasal 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Tema hari ini ialah berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Saudara yang dikasih Tuhan, sesuai dengan konteks Wahyu 16 ini, maka disampaikan ada 7 malapetaka yang akan menimpa bumi. Secara singkat saya sampaikan, yang pertama ialah pandemi bisul. Yang kedua, laut jadi darah. Yang ketiga, sungai dan mata air juga menjadi darah. Yang keempat, terik matahari yang membakar dan menghanguskan. Lalu yang kelima, kesakitan yang berat terjadi di mana-mana. Lalu yang keenam, sungai Efrat menjadi kering. Ini bagian dari sebuah persiapan menuju perang Harmagedon. Lalu yang ketujuh, gempa yang terdahsyat. Dan disebutkan dalam Alkitab, pulau-pulau hilang, gunung-gunung hilang, dan hujan es akan terjadi di mana-mana. Sesuai konteks ayat kita hari ini, kita akan memperhatikan perihal 4 hal prinsip dalam hal berjaga-jaga. Yang pertama saya berikan secara singkat, ialah cara berjaga-jaga melalui mengasihi diri kita, melalui menguasai diri. Saya katakan mengasihi diri sendiri, menguasai diri adalah hal yang penting. Siapa yang bisa melakukan penguasaan diri, dia orang yang bakal menang dalam hal menghadapi hari-hari yang sukar. Bila orang tidak bisa menguasai diri, akibatnya sangat fatal. Ia bisa celaka dan ia bisa mengalami hal-hal yang sulit dalam hidupnya. Yang kedua, untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan Yesus yang kedua ialah tetap tenang. Saudara, ketenangan itu sangat penting. Dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatan kita. Ketenangan akan membuat hidup kita memiliki karya-karya yang besar. Ketenangan akan membuat kita dapat melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Ketenangan akan membuat kita sukses. Yang ketiga ialah dengan berdoa. Saudara, tentu kita tahu bahwa nafas kehidupan orang percaya adalah berdoa dan melakukan kegiatan berdoa. Kehidupan dalam doa tidak bisa dipisahkan dari sikap berjaga-jaga. Dengan berdoa kita bergantung kepada Tuhan. Dengan berdoa kita mengandalkan Dia. Dengan berdoa maka kita juga tahu persis bahwa kita semakin peka secara rohani. Yang terakhir, yang keempat adalah melayani sesuai karunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah memberi kepada kita begitu banyak karunia. Dan gunakan itu untuk melayani Tuhan melalui mengasihi sesama. Biarlah hari ini kita bersuka cita karena firman yang kita dengar dan betul-betul hidup kita memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah menerima lagi kebenaran firman-Mu yang melawat kami. Jadikan hidup kami memuliakan Engkau melalui hidup yang berjaga-jaga, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan biar kami siap, dengan siap itu kami
akan menjemput kebahagiaan dan tinggal bersamamu dalam kemenangan di surga. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.